Oke, sugeng sedulur Pak sedulur ki aku wis tekan daleme Pak Erwito itu. Arep neruske cerita perkara mau apa sesampainya Kanjeng Pemanahan tekan Kutagedi. Nah mau saka wiwit sayembara nalika Hadiwijaya karo Demak nganake sayembara terus dimenangke Kanjeng Pemanahan. Iki terus kelanjutannya pripun Pak Erwito? Nah, kemudian mereka harus mengisi tanah yang dijanjikan sebagai hadiah. Nah, kemudian berbondong-bondong membawa rombongan dari Selo. Tadi Selo dekat Grobogan tadi itu rombongan datang, rombongan besar, anak keluarga Ndekaulan di bawah setelah peralatan dimiliki ya. Tapi karena perjalanan panjang mereka harus menginap di Sataji. Itu letaknya di timur Prambanan. Sana menginap di sebuah rumah seorang tokoh namanya di Gede Karanglo. Di situ juga ada faktor peran Sunan Kalijogo mempersaudarakan keduanya. Bahkan ketika mau masuk ke tanah hadiah itu di Gede Karanglo juga ingin sekali ikut memasukinya, tapi dicegah karena ini masih baru mau buka hutan. Besok saja kalau sudah benar-benar mapan menjadi sebuah desa baru yang makmur nanti akan dimuliakan. Terus waktu buka di Alas Mentau itu kan ceritanya kan sudah ada salah satu tokoh namanya Jayaprono, itu gimana itu ceritanya? Nah, kemudian itu juga karena visionernya seorang Sunan Kalijogo. Itu dia sudah menanam orang yang berada di hutan ini, namanya Ki Jayaprono. Dia diberi tugas menanam dan memelihara pohon beringin di antara hutan Mentau yang kelak akan dijadikan tanda. Kalau kamu akan membuka hutan, carilah pohon Mentau, pohon beringin yang di tengah kerimbunan pohon Mentau. Jadi dulu kan pasti ada alasannya ketika Sunan Kalijogo menanam seorang Jayaprono di situ. Dengan pernah cerita sama saya bahwa ditemukan oleh arkeolog Pancuran. Itu apa itu ceritanya gimana? Bentuknya apa itu? Ya karena itu meskipun sebuah hutan, tapi di situ sudah ada mata air, dan mata air itu mata air lama. Itu istilahnya di dalam agama Hindu, mata air itu berada di situ, dumadi di situ, dumadi di situ. Itu pasti pilihan Tuhan melewati proses alam. Ya, ketika ditemukan, menurut seorang arkeologi ini bentuk ornamen corak. Ornamennya itu mulut pancuran air itu bergaya Hindu. Artinya sudah ada orang meskipun berupa hutan tapi ya masih minim. Di antaranya Ki Jayaprono itu menempati sebuah rumah dan langgar kecil di dekat Sendang Seliran. Nah artinya kan sebelum ada Ki Ageng Pemanahan atau mungkin justru sebelum ada Ki Jayaprono juga sudah ada itu mungkin ya? Oke, sudah ada ya. Oke, terus kemudian bagaimana lanjutannya? Kemudian ketika sampai di situ tanah hadiah kok sudah ada orang yang menjaga Ki Jayaprono. Akhirnya ini tanah hadiah yang diberikan kepada saya. Nah, kamu harus pindah dari sini, kata Ki Jayaprono. Akhirnya mau dipindah asal Ki Gede Pemanahan mau menggendong sejauh mana kamu akan memindah saya. Yang dipilih justru Ki Gede Pemanahan yang sudah tua. Akhirnya digendong. Itu hanya 600 meter dari pohon beringin itu sampai nggak kuat, sampai di sebuah wilayah yang kelak akan jadi toponim nama kampung Jayapranan. Tempatnya Ki Jayaprono bertempat tinggal setelah dipindahkan. Nah, bekas tempat kediaman Ki Jayaprono ditempati Ki Gede Pemanahan yang letaknya sekarang berada di barat Masjid Gede Mataram. Dan sebuah langgar kecil yang dulu belum menjadi masjid karena statusnya masih sebuah perdikan yang baru dibuka. Apa yang dilakukan pertama kali ketika Ki Ageng Pemanahan harus membuka hutan tadi, alas tadi? Yang pertama, kedaulatan wilayah sudah diperoleh, sebuah tanah hadiah yang masih berupa hutan. Kemudian kedaulatan rakyat sudah diperoleh dengan memindahkan
secara bergelombang orang-orang dari desa Selo gerobongan Murung tadi dibawa ke daerah baru tersebut. Pertama, yang ketiga, langkah berikutnya adalah kemakmuran ekonomi agar kedaulatan rakyat itu juga ikut makmur. Pertama yang dilakukan adalah membuka pasar. Pasar itu ya. Karena yang yosonya yang bisa berikhtiar gede kemana, nama itu diabadikan dalam bentuk nama pasar gede. Karena yang yoso di gede kemana. Jadi bukan gede artinya pasar besar, tapi memang itu yang bikin ke gede pemanannya. Tapi juga tidak menolak kemungkinan bahwa memang pada waktu itu sebuah pasar yang besar. Sehingga apa ya, ketika menjadi pasar baru itu orang-orang berdatangan mencari kemakmuran perniagaan di situ. Oke, terus kan itu terus berlangsung terus toh. Bagaimana terjadi proses berdirinya sebuah kerajaan di situ atau apa dulu sebelum kerajaan bentuknya apa itu yang sekiranya ada struktur kerajaan atau apa namanya? Ya itu kemudian obsesi lagi-lagi obsesi Gede Pemanan ya. Ketika dia berangkat mengantar Hadiwijoyo mencari rekomendasi gelar Sultan ke Diri di Gresik, dan gelar Sultan juga sudah diperoleh, bahkan dia terobsesi akan ramalan Sunan Giri. Dari orang inilah akan lahir raja yang besar. Dia terus mencari ikhtiar, istilahnya ikhtiar apa yang bisa dicapai dengan ramalan itu. Di antaranya dia harus banyak bertapa, banyak, sehingga dijugai banyak petilasan karena mencari wahyu raja itu, wahyu raja dan wahyu prato sudah diperoleh. Nanti Danang Sutawijaya juga mencari wahyu, namanya nasihat dari Lintang Johar. Dia apa ya, berkhalwat itu semedi di Lipuro, Gilang Harjo, Pandak Bantul, ya ada petilasannya. Jadi dia memperoleh nasihat Lintang Johar itu juga atas saran Ki Juru Mertani, tapi Juru Mertani pada waktu ditinggal, sehingga ketika datang ke pertigaan Mataram itu sudah berangkat ke sana. Dia ketika ke sana baru saja dia dapat nasihat dari Lintang Johar bahwa apa yang diharapkan akan berhasil. Dan jadi dua-duanya melakukan, Ki Gede Pemanan melakukan sesuatu, Danang Sutawijaya juga melakukan sesuatu. Ya, Danang Sutawijaya itu berarti si anaknya tadi tuh, anaknya si Pemanan tuh. Nah, itu itu terus proses pengangkatannya berapa lama kira-kira dari itu? Ya, pengangkatannya setelah Mataram kuat, makmur ya. Itu kan meningkat statusnya jadi perdikan. Perdikan ini semacam otonomi. Nah, itu kemudian Pajang, penerus Pajang, Hadiwijoyo, itu memperoleh gangguan dari penerusnya Arya Penangsang yang dibunuh itu, namanya Arya Penggiri, mengganggu kedaulatan Pajang, tidak bisa ditumpas. Pokoknya kesulitan, rasa kesulitan, dia minta bantuan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya mau berangkat ke sana dan pemberontakan Arya Penggiri dapat ditumpas oleh Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya kan dielulikan oleh masyarakat, oleh penduduk setempat dan oleh penguasa di sana. Akhirnya malah justru diberi kewenangan untuk memilih, silahkan meneruskan tahta Pajang. Tapi tidak mau, saya kepingin ngopeni atau melestarikan pusaka-pusaka yang tidak terawat secara spiritual maupun secara fisik. Secara fisik ini berkarat, tidak pernah dibersihkan. Saya potong dulu. Yang menawari untuk meneruskan tahta Pajang itu siapa? Penerusnya Hadiwijoyo, Raden Benowo. Oke, Benowo ya. Akhirnya pusaka itu dibawa ke kota gede. Pusaka-pusaka Sipakandel. Lengkaplah sudah untuk bisa berdiri sebuah kerajaan, karena kedaulatan ekonomi, kedaulatan rakyat, kedaulatan wilayah, ini kerjasama antar daerah juga sudah tercapai, Kedu dan Madiun itu termasuk. Akhirnya pusaka dibawa namanya Bedol Keprajan. Kemudian Danang Sutawijaya segera menobatkan dirinya menjadi bukan sultan, bukan raja, tapi lebih tinggi. Apa itu? Panembahan Senopati. Itu memang lebih tinggi namanya. Lebih tinggi. Dia tidak mengambil gelar sultan atau raja atau susuhunan, tapi dia lebih tinggi dari itu, Panembahan Senopati.
itu tidak ada struktur seperti itu di kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau masih ingat itu tahun berapa tuh? 1578. Apa gerakan fenomenal Danang Sutawijaya ketika dia sudah dinempatkan menjadi seorang Panembahan? Pertama, dia melakukan ekspansi dengan menundukkan kembali wilayah-wilayah yang ditinggalkan Pajan, karena Pajan telah mengalami kemerosotan. Jadi dikuasai daerah-daerah Klaten, Kediri, Belandi dan sebagainya. Harus setia kepada Mataram, mereka sudah merosot Pajan.